Musim kemarau sudah terlalu lama menggantung di langit desa. Tanah yang dulu basah dan subur kini retak-retak, seperti kulit tua yang haus air. Rasim berdiri di tengah sawahnya yang kering, menatap batang padi yang mati berdiri tanpa butir. Tangannya yang kapalan mencengkeram topi lusuh di kepala, sementara peluh bercampur debu mengalir di wajahnya. Sudah 2 musim panen ia gagal. Tak ada hasil, tak ada uang. Yang ada hanya tumpukan utang di warung dan cicilan pupuk yang tak terbayar. Di pinggir jalan, beberapa tetangga membicarakan nasibnya, tapi Rasim pura-pura tak mendengar. Di rumah, Mila sedang menjemur pakaian. Wajahnya tampak lelah, namun ia tetap berusaha tersenyum ketika suaminya pulang. "Gimana, Sim? Ada yang bisa dijual dari sawah?" tanyanya pelan. Rasim hanya menggeleng. Ia duduk di kursi bambu dan menatap langit-langit rumah. Padi nggak tumbuh, tanah keras. "Aku udah coba segala cara, Mil. Tapi kayaknya tanah ini udah nggak mau hidup lagi." Mila mengusap bahunya, lembut tapi pasrah. "Yang penting kamu masih mau usaha. Tuhan pasti lihat." "Lihat? Aku nggak tahu, Mil. Kalau Tuhan lihat, kenapa anak kita belum bisa sekolah kayak yang lain?" Rasim menatap ke arah kamar, di mana Raffi sedang menulis di buku lusuhnya. Anak kecil itu selalu rajin belajar meski sering diejek teman-temannya di sekolah desa. Seragamnya sudah pudar, sepatu robek di ujung, tapi semangatnya tetap menyala. Sore itu, Raffi pulang dengan wajah muram. Ia duduk di lantai dekat pintu tanpa bicara. Mila mendekat. "Kenapa, Nah?" "Teman-teman bilang aku anak petani gagal. Mereka ketawa waktu aku bilang mau sekolah tinggi." Air mata menetes dari sudut mata Raffi, membuat Mila terdiam. Ia tahu kata-kata itu lebih menyakitkan dari lapar. Rasim berdiri pelan, menatap anaknya yang menangis. Ada luka di dada yang tak bisa diobati. Ia ingin menolong, tapi apa daya, uang selembar pun tak punya. Malam itu ia keluar sendirian, berjalan ke sawah di bawah langit pucat. Desir angin malam membuat ilalang bergoyang. Dari jauh terdengar suara jangkrik yang tak henti. Rasim duduk di pematang sawah yang kering dan menatap bulan. "Ya Allah," gumamnya lirih. "Aku cuma pengen anakku sekolah. Aku nggak minta kaya, cuma cukup buat bayar uang buku. Kalau memang ada jalan, tunjukin aku, Tuhan." Suara itu tenggelam bersama desir angin yang membawa debu. Sesaat, semuanya sunyi. Hanya ada suara air dari selokan kecil di kejauhan. Aneh, karena seharusnya tak ada air di musim sekering ini. Rasim menatap arah suara itu. Ada sesuatu di sana, samar-samar, seperti bayangan gubuk tua di pinggir hutan. Namun ia tak menghiraukannya. Ia menunduk lagi, menatap tangan kasarnya, lalu mengelus tanah. "Aku nggak akan nyerah, Raf. Bapak bakal cari cara, biar apapun yang terjadi." Dari kejauhan, Mila memperhatikan suaminya lewat celah jendela rumah. Ia tahu Rasim sedang berjuang melawan putus asa yang hampir menguasai dirinya. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar suaminya tetap kuat dan tidak tersesat mencari rezeki. Malam semakin larut, udara makin dingin. Rasim masih duduk di sana, memandangi sawah yang seolah sudah mati. Tapi di sudut pandang matanya, ia seperti melihat titik cahaya kecil menyala di arah hutan. Sekilas seperti lentera, atau mungkin mata seseorang yang mengawasinya. Rasim mengerjap, tapi cahaya itu sudah hilang. Ia menghela napas panjang dan berdiri. "Mungkin cuma perasaanku," gumamnya. Ia pun berjalan pulang, meninggalkan sawah yang sunyi. Namun di balik kegelapan, ada suara lirih yang bergaung, pelan dan nyaris tak terdengar, seolah keluar dari tanah yang retak. "Setiap doa butuh bayaran." Rasim menoleh cepat, tapi hanya angin malam yang menjawab. Ia mempercepat langkah, tidak tahu bahwa malam itu, doanya benar-benar didengar. Tapi bukan oleh langit. Malam itu udara terasa berbeda. Angin yang biasanya lembut kini membawa aroma tanah basah, padahal hujan belum turun berhari-hari. Rasim menapaki jalan setapak di tepi hutan setelah mengantar hasil pinjaman pupuk yang tak seberapa nilainya. Langit kelam tanpa bintang, hanya bulan separuh yang menggantung di balik awan.
Langkah Rasim terhenti saat melihat gubuk tua di bawah pohon besar. Gubuk itu sudah lama dibiarkan kosong, atapnya bolong, dindingnya menghitam. Dulu, katanya, tempat itu digunakan orang menumbuk padi. Tapi sejak pemiliknya meninggal, tak ada lagi yang berani mendekat. Ia menelan ludah, berniat mempercepat langkah. Tapi baru beberapa langkah, suara lirih memanggil namanya. Rasim. Rasim berhenti. Suara itu berat dan parau, seperti berasal dari dalam gubuk. Ia menatap sekeliling, tak ada siapapun. Ia menggeleng, mencoba mengabaikannya. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Rasim kemari. Dadanya bergetar, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, tak ada orang yang tinggal di situ. Namun entah kenapa, kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu. Perlahan, ia melangkah mendekat. Cahaya bulan menembus celah dinding gubuk, menyorot sosok tua yang duduk bersila di lantai tanah. Rambutnya panjang dan putih kusam, kulit wajahnya penuh keriput. Ia menatap Rasim dengan mata yang berkilat aneh. Siapa sampean? Suara Rasim bergetar. Orang tua itu tersenyum samar. Sudah lama aku menunggumu, Sim. Nunggu aku buat apa? Sosok itu tertawa kecil. Suaranya serak seperti ranting kering yang patah. Kamu datang dengan doa yang keras. Minta jalan keluar, bukan? Rasim mematung. Hatinya berdebar keras. Sampean dengar doa aku. Doa yang lahir dari keputusasaan selalu sampai, tapi tidak selalu ke langit. Jawabnya tenang. Rasim menatap sosok itu lebih jelas. Kini ia bisa melihat gelang anyaman di tangan tua itu, terbuat dari akar pohon hutan. Ada aroma dupa samar yang bercampur dengan bau tanah lembab. Siapa sampean sebenarnya? Tanya Rasim. Aku, Mbah Gondo, ucapnya lirih. Dulu aku juga petani, sama sepertimu. Sampai akhirnya aku tahu cara agar tanah kembali memberi hasil, bahkan di musim paling kering sekalipun. Caranya? Rasim refleks bertanya. Jalan cepat, jalan yang tidak perlu air, tidak perlu pupuk. Hanya butuh keyakinan dan sedikit keberanian. Rasim menelan ludah. Dalam pikirannya terlintas wajah Raffi yang menangis karena tidak punya uang sekolah. Lalu bayangan utang yang terus menumpuk. Kalau aku mau tahu caranya, apa yang harus aku lakukan? Mbah Gondo menatapnya lama. Besok malam, datanglah lagi ke sini. Bawa sejumput tanah dari sawahmu. Kalau kau benar-benar ingin mengubah nasib, aku akan tunjukkan bagaimana caranya. Rasim menunduk. Ada rasa takut yang menjalar di tubuhnya. Tapi ini bukan perbuatan buruk, kan? Senyum Mbah Gondo melebar, tapi matanya dingin. Bukan buruk, kalau kau tahu cara mengatur bayaran. Semua rezeki ada harga yang harus dibayar. Rasim melangkah mundur. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah hutan. Dedaunan berputar, debu beterbangan. Saat ia menutup mata dan membukanya lagi, gubuk itu gelap, sosok Mbah Gondo sudah tidak ada. Hanya ada bara kecil di tanah, seperti sisa dupa yang masih menyala. Rasim buru-buru pergi. Langkahnya cepat, napasnya memburu. Setiap kali angin lewat di telinganya, ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Ia tidak berani menoleh, hanya terus berjalan sampai melihat lampu rumahnya dari jauh. Sesampainya di rumah, Mila sudah menunggu di teras. Dari mana aja, Sim? Udah malam begini, tegurnya lembut tapi cemas. Rasim tersentak, mencoba menenangkan diri. Tadi ada urusan di hutan. Hutan? Urusan apa malam-malam? Enggak apa-apa, cuma lewat. Mila memandangi suaminya lekat-lekat. Wajah Rasim tampak pucat, matanya kosong seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya. Sim, kamu enggak kenapa-kenapa kan? Rasim menggeleng cepat. Enggak, cuma capek. Ia masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang, menatap telapak tangannya sendiri. Di sana, ada bekas tanah hitam yang tidak ia sadari tadi. Bau lumpur bercampur belerang menusuk hidungnya. Malam itu Rasim tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat suara parau yang memanggil namanya. Besok malam,
bawa sejemput tanah dari sawahmu." Kata-kata itu berputar di kepalanya, mengalahkan suara jangkrik dan desir angin di luar. Antara takut dan penasaran, ia sendiri tidak tahu mana yang lebih kuat. Hingga menjelang subuh, Rasim masih terjaga, duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, ia tahu, malam berikutnya, ia akan kembali ke gubuk itu. Pagi itu udara lebih sejuk dari biasanya. Embun menempel di ujung daun padi, meski semalam tak ada hujan. Rasim berjalan ke sawahnya dengan langkah berat, masih mengingat bisikan Mbah Gondo yang membuatnya gelisah semalaman. Ia membawa cangkul di bahu, mencoba menepis bayangan aneh dari gubuk tua itu. Namun saat sampai di pematang, ia tertegun. Sawah yang kemarin kering dan retak kini basah, lumpurnya lembut seperti baru saja dialiri air. Tak ada tanda-tanda orang yang datang menyiram. Mata Rasim membesar. Ia menunduk, menyentuh lumpur itu, dingin, tapi beraroma aneh seperti tanah yang lama tertimbun. "Ini gimana bisa?" gumamnya pelan. Ia menancapkan cangkul, menggali sedikit, lalu terkejut ketika ujung besinya menyentuh sesuatu keras. Ia jongkok, menggali dengan tangan, dan menemukan sebuah kantong kain lusuh berwarna coklat gelap. Jantungnya berdetak cepat. Ia membuka simpul tali dengan hati-hati. Begitu kantong terbuka, matanya langsung membelalat. Di dalamnya ada uang lembaran rapi. Sebagian besar masih baru, sebagian lainnya sudah usang tapi masih layak. Ya Allah, Rasim mundur setapak, menatap tumpukan uang itu tak percaya. Dari mana? Tak ada siapapun di sekitar. Hanya suara burung dan hembusan angin. Tapi di telinganya, samar terdengar lagi suara parau dari malam sebelumnya. "Tanahmu sudah memberi hasil." Rasim menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun. Ia cepat-cepat memasukkan kantong itu ke karung, menutupinya dengan jerami, lalu bergegas pulang. Di rumah, Mila tengah menjemur pakaian. Saat melihat suaminya datang dengan wajah tegang, ia langsung curiga. "Sim, ada apa? Kok pucat begitu?" Rasim menaruh karungnya di pojokan dapur. "Nggak apa-apa, cuma nemu sesuatu di sawah." "Nemu apa?" "Tuan." Mila menghentikan gerakannya. "Uang? Di sawah?" Rasim mengangguk. Ia membuka karung perlahan dan memperlihatkan isi kantong kain itu. Mila menutup mulutnya, kaget. "Ya Allah, banyak banget, Sim. Ini dari mana?" "Aku nggak tahu. Waktu ke sawah tadi, tanahnya basah sendiri. Terus ada ini di dalam lumpur." Mila menatap suaminya lekat-lekat. Ada rasa tidak nyaman muncul di wajahnya. "Kamu tadi malam ke gubuk itu lagi, ya?" Rasim tersentak. "Kok kamu tahu?" "Aku mimpi, Sim. Mimpi kamu berdiri di tengah sawah, dan di bawah tanahnya ada tangan hitam yang ngasih sesuatu." Suaranya bergetar. "Aku takut, Sim. Ini bukan hal baik." Rasim menelan ludah, mencoba menenangkan istrinya. "Mila, aku nggak tahu ini apa. Tapi kita butuh uang, kan? Raffi butuh sekolah, utang ke Pak Lurah juga harus dibayar. Aku cuma mau keluar dari susah ini. Tapi kalau ini bukan rezeki yang benar." Mila menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kalau ini pesugihan." Rasim diam lama. Dalam hati, ia ingin menolak keras, tapi bayangan wajah anaknya saat diejek teman-teman terus muncul. "Aku nggak mau percaya hal begituan. Uang ini cuma titipan, mungkin rezeki yang Tuhan kasih lewat jalan yang aku nggak ngerti," katanya akhirnya. "Tapi rezeki nggak datang dari tanah kering yang tiba-tiba basah, Sim," bisik Mila lirih. Rasim tidak menjawab. Ia hanya duduk menatap kantong kain itu. Lama-lama, logikanya mulai kalah oleh rasa lega. Ia menghitung uang itu, cukup banyak untuk membayar utang, membeli pupuk, bahkan menebus seragam sekolah Raffi yang sudah usang. Beberapa hari kemudian, kabar perubahan hidup Rasim mulai menyebar. Ia membayar utang ke Pak Lurah Darto, membeli beras baru, bahkan memperbaiki atap rumah yang bocor. Wajahnya yang dulu murung kini sedikit cerah. "Wah, Rasim sekarang udah enak, ya. Katanya sawahnya mulai subur lagi," komentar salah satu tetangga di warung.
Cepet banget nasibnya berubah. Rezeki kilat tuh, sahut yang lain. Rasim hanya tersenyum kecil saat mendengarnya, tapi di dalam hati, ia tahu uang itu belum bisa ia sebut rezeki. Setiap malam, ia masih terbangun oleh suara samar dari arah sawah. Suara itu seperti memanggil-manggil, mengingatkannya pada janji yang belum ditepati. Sementara Mila semakin sering berzikir, mencoba menolak perasaan takut yang tak mau pergi. Raffi pun mulai gembira, bisa sekolah lagi tanpa harus menunggak biaya. Namun di sela kebahagiaan itu, Mila memperhatikan sesuatu yang berubah pada suaminya. Tatapannya kadang kosong, tangannya gemetar setiap kali lewat tengah malam. Suatu malam, saat Rasim menatap keluar jendela, Mila bertanya pelan, "Sim, kamu beneran gak ada urusan sama Mbah Gondo?" Rasim menoleh perlahan, matanya merah, suaranya rendah. "Kalau memang ada urusan, mungkin itu urusan yang sudah aku mulai tanpa sadar." Mila tak berani bertanya lagi. Di luar, angin malam berhembus dari arah sawah, membawa aroma lumpur dan bau dupa samar. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Rasim memang mulai berubah. Tapi di balik perubahan itu, ada sesuatu yang ikut tumbuh bersama sawah mereka. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi selalu terasa mengawasi. Beberapa minggu berlalu sejak Rasim menemukan kantong uang di sawah. Rumah mereka kini tampak jauh berbeda. Dinding kayu yang dulu lapuk sudah diganti papan baru. Lantai yang dulu tanah kini disemen rapi. Bahkan ada radio kecil di meja ruang tengah, barang yang dulu tak pernah mereka bayangkan punya. Namun, bersama kemewahan sederhana itu, suasana rumah terasa berubah. Mila sering terbangun tengah malam tanpa alasan. Ia mendengar suara langkah pelan di halaman, seperti ada yang berjalan mengitari rumah. Kadang terdengar juga suara ayam berkokok mendadak, lalu sunyi. Pagi harinya, satu demi satu ayam mereka ditemukan mati di kandang, lehernya terkulai tanpa bekas gigitan binatang. "Sim, ayam mati lagi," ujar Mila pelan sambil membawa bangkai ayam ketiga minggu itu. Rasim yang sedang duduk di teras hanya melirik sekilas. "Mungkin ular, Mil. Ular nggak mungkin bunuh terus tiap malam Jumat. Ini udah ketiga kalinya, Sim." Rasim tak menjawab. Ia memandangi sawah yang hijau di kejauhan. Matanya kosong seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mila menatap suaminya cemas. Dulu Rasim dikenal rajin dan ceria meski hidup susah. Sekarang, senyumnya jarang muncul, tidurnya sedikit, dan kadang ia berbicara sendiri di tengah malam. Suatu pagi, Mila melihat Rasim berdiri lama di depan cermin. "Kamu ngapain, Sim?" Rasim menoleh pelan, seolah baru sadar ditanya. "Nggak, cuma ngerasa aneh aja. Kadang aku melihat bayangan di belakang aku, tapi pas noleh, nggak ada apa-apa." Mila menggenggam tangannya. "Mungkin kamu kecapean, Sim." "Iya, mungkin," jawabnya singkat, tapi tatapan matanya tetap kosong. Hari-hari berikutnya, perubahan makin terasa. Setiap sore menjelang maghrib, udara di rumah mereka terasa berat, lembab seperti sebelum hujan. Bau dupa kadang tercium samar dari arah belakang rumah, padahal mereka tak pernah membakar apapun. Raffi, yang kini sudah kembali sekolah, juga mulai merasakan hal aneh. "Bu, tadi aku lihat ada bayangan di dekat pohon mangga," katanya suatu malam. "Bayangan apa?" tanya Mila. "Kayak orang tua bungkuk, tapi pas aku lihat lagi, udah nggak ada." Mila menatap keluar jendela. Pohon mangga itu berdiri di pinggir halaman belakang, dekat jalan setapak menuju sawah. Anginnya berembus pelan, tapi entah kenapa setiap kali ia memandang ke sana, ada rasa dingin menjalar di punggungnya. Sementara itu, Rasim semakin sering duduk diam di kursi depan, menatap kosong ke arah sawah. Kadang bibirnya bergerak, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Embah, tanahnya sudah subur, tapi ayam-ayam mati terus. Suara itu nyaris tak terdengar, hanya bisikan pelan di sela angin. Mila yang menguping dari balik pintu tertegun. "Embah? Embah siapa?" pikirnya. Malam Jumat berikutnya, Mila tidak bisa tidur. Rasim belum masuk kamar sejak Isya. Lampu dapur padam, tapi dari celah jendela belakang, Mila melihat cahaya redup seperti dari pelita kecil.
Ia memberanikan diri melangkah pelan ke belakang rumah. Udara di sana lebih dingin dari biasanya. Bau tanah basah bercampur asap halus yang tidak jelas asalnya. Ia bersembunyi di balik pintu dapur, menatap ke arah halaman belakang. Rasim berdiri di sana, menatap tanah sambil memegang sesuatu yang dibungkus kain hitam. "Ini cukup, Mbah. Aku sudah ngelakuin semua yang sampean bilang," ucapnya lirih. Mila menahan napas. Siapa yang diajak bicara suaminya? Ia menoleh pelan ke arah yang Rasim pandangi. Di bawah pohon mangga, berdiri sosok tua berbungkuk dengan rambut putih panjang, mengenakan jubah lusuh. Wajahnya gelap, tapi matanya berkilat dalam cahaya pelita. Sosok itu mengangguk pelan. Suaranya serak tapi jelas terdengar. "Belum cukup, Sim. Tanah itu belum kenyang. Masih haus." Rasim menunduk. "Tapi aku udah kasih." "Belum cukup," sahut suara itu datar. "Selama kau nikmati hasilnya, tanah itu harus tetap makan." Mila menahan teriakan. Tangannya gemetar hebat. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Krek! Suara itu membuat Rasim dan sosok tua itu menoleh bersamaan. Mila langsung lari ke dalam rumah, menutup pintu, dan bersandar dengan napas tersengal. Dari luar, terdengar langkah Rasim mendekat. "Mil, kamu lihat apa?" Suara Rasim pelan, tapi berat. "Sim, siapa tadi di belakang rumah?" Rasim diam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara datar. "Mbah Gondo cuma ngasih petunjuk. Nggak usah takut." Mila memandangi suaminya lekat-lekat. Cahaya lampu temaram membuat wajah Rasim tampak lebih tua dari usianya. Matanya merah, dan di tangannya masih ada sisa tanah basah yang menetes ke lantai. Sejak malam itu, Mila tahu satu hal, perubahan di rumah mereka bukan hanya soal kemewahan. Ada sesuatu yang ikut masuk bersama uang itu, dan kini, ia sadar, Mbah Gondo bukan sekadar orang tua di gubuk tua. Pagi itu udara terasa segar. Matahari baru naik, sinarnya hangat menembus dedaunan di depan rumah Rasim. Mila sibuk memakaikan seragam baru untuk Raffi, baju putih, celana biru tua, masih berbau kain baru. Anak itu tersenyum lebar, matanya berbinar penuh semangat. "Bu, aku beneran sekolah di kota?" "Yah," tanyanya gembira. Mila mengangguk sambil merapikan kerah bajunya. "Iya, Nak. Sekolah yang rajin. Ya, ayah udah kerja keras buat ini." Rasim berdiri di pintu, memperhatikan mereka. Di wajahnya ada rasa bangga yang jarang terlihat. Beberapa bulan lalu, ia bahkan tak sanggup membelikan buku tulis. Sekarang, anaknya berangkat ke sekolah dengan sepatu baru dan tas rapi di punggung. Saat Raffi mencium tangan ayahnya, Rasim tersenyum kecil. "Belajar yang benar. Yah, Le. Jangan nakal." "Iya, aku mau jadi orang sukses, biar ayah nggak kerja di sawah terus." Kata-kata polos itu membuat dada Rasim hangat. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada suara kecil di kepalanya yang mulai berbisik. "Semuanya karena aku, Sim, jangan lupa tanah yang memberi." Rasim mengerjap, menoleh ke arah sawah di kejauhan. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis menggantung di atas pematang. Ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba dingin. Setelah Raffi berangkat, Mila menyiapkan sarapan. Rasim duduk di kursi depan, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi bisikan itu datang lagi, pelan, seolah berasal dari balik daun-daun pohon mangga. "Kau sudah merasakannya, bukan? Nikmat dari tanah itu. Tapi ingat, setiap rezeki harus dibayar." Rasim menatap ke arah suara, tapi tak ada apapun. Dadanya mulai sesat. Ia menutup telinga, berusaha tidak mendengarnya, tapi suara itu makin jelas. "Tanah haus, Sim. Tanah selalu haus." Ia berdiri terburu-buru, menjatuhkan gelas di meja. Mila yang mendengar bunyi pecahan segera keluar dari dapur. "Sim, kamu kenapa?" Rasim menatap istrinya, matanya merah, keringat dingin menetes di pelipis. "Aku nggak tahu, Mil. Kayak ada yang bisikin." Mila memegang tangannya, mencoba menenangkan. "Kamu butuh istirahat, Sim. Sejak malam itu kamu jarang tidur." Rasim mengangguk,
tapi pandangannya kosong. Beberapa jam kemudian, Mila sedang menjemur pakaian saat melihat sesuatu di baju kerja suaminya yang tergantung di belakang pintu. Ada bercak merah di bagian dada. Ia mendekat, menatap lebih dekat, jelas itu darah. Tapi ketika disentuh, darah itu sudah kering. Ia langsung masuk ke dalam rumah. "Sim, ini darah siapa?" Rasim menatap bajunya dan tampak kebingungan. "Aku enggak tahu. Aku enggak luka, Mil." Mila memeriksa tangan dan leher suaminya. Tidak ada goresan, tidak ada bekas apapun. "Kamu yakin gak jatuh di sawah?" Rasim menggeleng cepat. "Enggak, aku bahkan gak kerja keras hari ini." Mila terdiam, lalu dengan nada cemas bertanya, "Sim, apa ini ada hubungannya sama gubuk itu?" Rasim menarik napas panjang. "Jangan bahas itu lagi, Mil. Aku nggak mau dengar." Tapi dalam hatinya, Rasim tahu sesuatu tidak beres. Semakin banyak ia mencoba mengabaikan, semakin kuat bisikan itu menekan pikirannya. Menjelang sore, Raffi pulang sekolah dengan wajah cerah. Ia bercerita tentang guru barunya, tentang teman-teman yang mengajaknya main. Mila mendengarkan sambil tersenyum, tapi Rasim hanya diam. Pandangannya sering mengarah ke jendela, ke langit yang mulai mendung. Seekor burung gagak hinggap di pagar depan, menatap lurus ke arah Rasim. Bulunya hitam mengilap, matanya tajam. "Pergi sana." Rasim mengusirnya dengan lemparan batu kecil. Tapi burung itu hanya terbang rendah, lalu hinggap di atap rumah mereka. Sejak saat itu, burung gagak itu tidak pergi. Setiap pagi ia menunggu di pohon depan. Setiap sore ia hinggap di sawah. Rasim merasa seolah selalu diawasi. Malam harinya, saat semua tertidur, Rasim duduk di depan rumah. Bulan separuh menggantung di langit. Burung gagak itu masih ada di atas atap, diam tak bergerak. Dalam keheningan itu, suara parau kembali terdengar. "Dia datang untuk mengingatkanmu, Sim. Tanah sudah kenyang, tapi hausnya belum hilang." Rasim memejamkan mata, menahan diri agar tidak berteriak. Dadanya berdebar keras, napasnya pendek. Ia sadar, kebahagiaan yang datang cepat, mulai membawa bayangan gelap yang menuntut sesuatu sebagai gantinya. Siang itu matahari terik menyengat, tapi udara di desa terasa ganjil. Seolah ada bau logam samar yang terbawa angin dari arah sawah Rasim. Beberapa warga menutup hidung ketika melintas, tapi tak berani bicara banyak. Mereka hanya berbisik pelan, menatap dari jauh. Pak Lurah Darto akhirnya datang sendiri ke rumah Rasim. Wajahnya serius, keningnya berkerut dalam. Mila yang sedang menumbuk bumbu di dapur segera keluar menyambut. "Loh, Pak Lurah, ada perlu apa?" Pak Darto melirik ke arah sawah di kejauhan sebelum menjawab. "Aku perlu bicara sama suamimu, Mil. Ini penting." Rasim muncul dari dalam rumah, tangannya masih berlumur lumpur. "Ada apa, Pak?" Pak Darto menatapnya lama sebelum bicara. "Sim, aku dapat kabar dari orang tua-tua di desa ini. Tanah sawahmu itu dulunya tanah bekas kuburan lama." Rasim mengerutkan dahi. "Kuburan? Maksudnya?" "Dulu sebelum jadi lahan, tempat itu dipakai orang zaman dulu buat ngebuang sisa-sisa pesugihan. Banyak yang bilang di situ ditanam tumbal, tapi bukan cuma hewan." Rasim terdiam. Mila memandang suaminya dengan wajah cemas. "Pak Lurah, maksudnya tumbal manusia?" tanya Mila pelan. Pak Darto hanya mengangguk kecil. "Orang-orang dulu nggak mau ngurus tanah itu. Tapi sejak musim kemarau, kamu yang buka lahan di sana, kan?" Rasim menarik napas panjang. "Aku cuma nyari tempat buat nanam, Pak. Nggak ada maksud aneh-aneh." "Aku tahu niatmu baik," sahut Pak Lurah. "Tapi kalau tanah itu memang bekas pesugihan, kamu harus hati-hati. Kalau ada tanda-tanda aneh, mending dijual atau ditinggalkan." Mila menatap suaminya penuh harap. "Dengar, Sim. Aku juga ngerasa aneh. Malam-malam selalu ada suara dari sawah. Ayam mati, tanahnya bau aneh. Aku takut, Sim. Kita pindah aja." Rasim menggeleng keras. "Mil, kita baru mulai hidup lagi. Aku nggak mau ninggalin sawah itu. Selama tanahnya masih bisa ngasih makan,
aku bakal tetap di sana. Tapi kalau yang ngasih makan bukan tanah, Sim, bisik Mila. Rasim menatap istrinya tajam. Cukup, Mil. Jangan ngomong yang gak tidak. Suasana hening. Hanya suara angin yang lewat di antara mereka. Pak Darto menepuk bahu Rasim pelan. Aku udah nyampein peringatannya. Sisanya terserah kamu. Tapi ingat, Sim, kalau tanah itu mulai minta balik, gak ada yang bisa bantu. Setelah Pak Lurah pergi, Mila duduk di kursi, wajahnya pucat. Sim, aku gak enak hati. Rasanya rumah ini makin berat udaranya. Rasim diam saja. Ia melangkah keluar, berdiri di halaman menatap sawah. Dari jauh, hamparan padi tampak subur dan hijau. Tapi entah kenapa, ada satu petak tanah di tengah sawah yang warnanya lebih gelap. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya menahan. Saat sampai di petak itu, bau anyir menyengat hidungnya. Ia menunduk, melihat tanah yang mengeluarkan cairan merah kecoklatan seperti darah. Rasim mundur spontan. Apa-apaan ini? Gumamnya pelan. Ia menancapkan cangkul dan mencoba menggali sedikit. Tapi makin dalam, bau busuk makin kuat. Dari gundukan tanah yang lembab, muncul uap tipis seperti asap panas. Rasim buru-buru menjauh, menutup hidung dengan kain. Malamnya, Mila menyalakan dupa di ruang tengah sambil berdoa pelan. Ya Allah, lindungi keluarga ini. Rasim duduk di teras, menatap sawah yang terlihat samar di bawah cahaya bulan. Di tengah kegelapan, ia melihat gundukan itu berdenyut pelan, seperti dada makhluk yang sedang bernapas. Ia berdiri, menatap lekat-lekat, berharap penglihatannya salah. Tapi dari kejauhan, jelas terlihat kabut tipis naik dari tanah yang anyir itu. Dan di balik kabut, seolah ada bayangan seseorang berdiri menatap ke arah rumahnya. Mila memanggil dari dalam, Sim, masuklah. Udara malam gak baik. Rasim masih terpaku. Mil, kamu lihat gak? Lihat apa? Di tengah sawah itu, ada orang. Mila keluar, menatap ke arah yang ditunjuk Rasim. Tapi yang terlihat hanya sawah yang gelap dan angin yang menggoyang batang padi. Udah, Sim. Gak ada siapa-siapa. Rasim akhirnya masuk, tapi sebelum menutup pintu, angin kencang berhembus. Dari arah sawah, bau anyir makin kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Mila bermimpi berdiri di tengah sawah, dikelilingi tangan-tangan dari tanah yang berlumur darah, memanggil nama suaminya pelan. Sim, tanahmu lapar lagi. Malam itu, angin bertiup pelan namun membawa hawa lembab yang menyesakkan. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat di permukaan sawah Rasim yang basah oleh embun malam. Dari dalam rumah, Mila mendengar suara langkah kaki berat melewati halaman. Ia sempat mengintip dari celah jendela, tapi hanya kegelapan yang terlihat. Sementara itu, Rasim belum juga bisa tidur. Matanya terpaku pada jendela, pandangan kosong menembus gelap. Sejak bau anyir muncul dari sawah, ia merasa ada sesuatu yang terus memanggilnya setiap malam. Suara itu pelan, namun jelas. Sim, waktunya. Tak tahan lagi, ia bangkit. Tanpa membangunkan Mila, ia mengambil senter dan keluar rumah. Angin malam menampar wajahnya, membuat bulu kuduk meremang. Ia menyalakan senter dan melangkah ke arah sawah. Langkahnya terhenti di pematang. Cahaya senter menyorot samar ke tengah sawah, dan di sana, Rasim terpaku. Ada seseorang berdiri di tengah lumpur, membungkuk seperti sedang menanam sesuatu. Gerakannya pelan dan teratur, mirip dirinya saat menanam padi. Tapi yang membuat napas Rasim tercekat, sosok itu mengenakan baju dan caping yang sama persis dengan miliknya. Rasim menelan ludah, mencoba memastikan. Ia memanggil lirih, siapa itu? Sosok itu berhenti. Perlahan, ia menegakkan badan dan menoleh. Cahaya bulan menyingkap wajahnya, wajah Rasim sendiri. Matanya kosong, bibirnya pucat, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang menyerupai jari manusia berlumur lumpur. Rasim mundur beberapa langkah, hampir terpeleset. Astagfirullah, suaranya gemetar. Bayangan itu hanya tersenyum tipis, lalu perlahan memudar,
lenyap di antara kabut sawah yang naik dari tanah. Suasana mendadak hening. Tak ada suara jangkrik, hanya desiran angin yang dingin menusuk tulang. Rasim berlari pulang, menutup pintu dengan terburu-buru. Nafasnya memburu, wajahnya basah oleh keringat dingin. Mila terbangun, melihat suaminya dengan wajah pucat. "Sim, kamu dari mana? Kok kayak habis lihat hantu?" Rasim tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, menatap lantai kosong. Mila menatap ke arah pintu, dan matanya langsung membulat. Ada jejak kaki berlumpur menapak dari depan pintu menuju ke tengah ruangan. Bekasnya tebal dan basah, seperti baru saja dilangkahi seseorang. "Sim, kamu yang bawa lumpur ini?" Rasim menggeleng. "Aku nggak sampai masuk lumpur tadi." Mila mendekat, menunduk memeriksa jejak itu. Tapi semakin ia amati, semakin aneh bentuknya. Jari-jari kakinya lebih panjang dari manusia biasa, dan arah langkahnya bukan masuk, tapi keluar dari dalam rumah. Mila mundur dengan wajah panik. "Sim, ini bukan jejak kamu. Ini dari dalam." Rasim memandangnya tanpa suara. Dadanya sesat. Ia tahu tak ada orang lain di rumah mereka. Tiba-tiba, senter di tangan Rasim menyala sendiri, menyorot ke arah dinding. Di sana, samar-samar tampak bayangan seseorang berdiri, meski tak ada siapapun di depannya. Bayangan itu menunduk pelan, lalu bergerak mundur seolah menghilang menembus tembok. Mila menjerit kecil, memeluk lengan suaminya. "Kita harus pergi dari sini, Sim. Malam ini juga." Tapi Rasim masih terpaku, matanya kosong. Dalam hening itu, suara berbisik terdengar di telinganya. Pelan, seperti hembusan angin, tapi jelas. Giliran berikutnya, senter padam seketika. Rumah gelap total. Dan dari luar, angin membawa suara gemerisik dari arah sawah, seolah seseorang sedang menanam sesuatu lagi di tengah lumpur basah. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika suara gaduh terdengar dari arah rumah Pak Rono, tetangga Rasim. Teriakan bercampur tangis membuat warga berdatangan. Seekor sapi jantan milik Pak Rono ditemukan mati di kandang. Darah menetes dari lubang hidungnya, dan tanah di sekelilingnya tampak becek. Padahal semalam tidak turun hujan. Rasim keluar rumah, langkahnya pelan. Ia ikut melihat dari pagar. Tubuh sapi itu kaku, matanya terbuka lebar. Beberapa warga berbisik-bisik, menebak-nebak penyebabnya. Padahal semalam sehat, loh. Nggak ada tanda-tanda sakit, ujar salah satu warga. "Bisa jadi disantet," sahut yang lain. Rasim menelan ludah. Ia tahu semalam, sebelum semua ini terjadi, ia sempat menemui Pak Rono. Ia ingin meminjam uang untuk menambah modal pupuk, tapi Pak Rono menolak dengan alasan masih butuh dana untuk keluarganya. Kini, keesokan harinya sapi milik Pak Rono mati tanpa sebab. Mila mendekat, menatap suaminya dengan raut khawatir. "Sim, kamu nggak merasa ini aneh?" Rasim hanya diam. Ia berusaha menepis pikiran buruk yang mulai merayap di benaknya. Tapi ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa dingin dan berat. Siang harinya, warga mulai bergunjing. Ada yang mengatakan Rasim sedang naik daun. Ada pula yang menuduh ia memakai ilmu pesugihan. Mila gelisah mendengar kabar itu. Ia tahu betul bagaimana suaminya bekerja keras, tapi akhir-akhir ini, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Saat sore menjelang, Rasim duduk di teras, menatap sawah yang mulai menghijau kembali. Ia merasa seperti sedang memegang kekuatan yang tak sepenuhnya ia pahami. Tapi dalam keheningan itu, angin bertiup membawa aroma dupa yang sangat dikenalinya. Rasim menoleh, dan sosok Mbah Gondo sudah berdiri di pematang sawah, tersenyum sama. "Rasim," suaranya parau, tapi menembus hati. "Kau sudah menikmati hasilnya, kan? Sekarang waktunya menunaikan janji." Rasim berdiri dengan tubuh gemetar. "Janji apa, Bah? Saya nggak pernah." Mbah Gondo tertawa pelan, seperti orang tua yang sabar menegur anaknya. "Kau pikir uang itu datang begitu saja dari lumpur? Semua ada gantinya. Nah." Rasim memalingkan wajah. "Saya cuma mau anak saya sekolah. Bukan begini." "Anakmu sudah sekolah, Rasim.
kata Mbah Gondo pelan, tapi tak ada yang gratis di dunia ini. Tumbal pertama sudah diambil. Rasim membeku. Tumbal pertama. Mbah Gondo mengangguk ke arah rumah Pak Rono. Sapi itu bukan kebetulan. Alam sudah menagih bagian pertamanya. Dan itu baru awal. Dada Rasim terasa sesak. Ia ingin marah, tapi suaranya tak keluar. Mbah Gondo berjalan perlahan mendekat, menepuk pundaknya. Kau takut? Jangan. Tak ada jalan mundur sekarang. Kau hanya perlu mengikuti alurnya. Beri saja apa yang diminta, dan rezekimu akan terus mengalir. Angin berhembus dingin. Mila yang dari jauh melihat suaminya berbicara sendirian di sawah mulai resah. Ia tak bisa melihat sosok Mbah Gondo, hanya Rasim yang seolah bicara ke udara kosong. Ketika Rasim menoleh, Mbah Gondo sudah hilang. Yang tersisa hanya aroma dupa dan sehelai daun kering di tanah. Rasim memungutnya. Di atas daun itu ada bercak merah seperti darah kering. Malamnya, Mila bertanya lembut, "Sim, kamu tadi bicara sama siapa?" Rasim terdiam lama sebelum menjawab. "Gak ada, cuma angin lewat." Tapi di dalam hati, ketakutannya semakin besar. Ia tahu uang di lumpur itu bukan anugerah, melainkan jebakan. Ia tahu tumbal pertama sudah jatuh, dan giliran berikutnya bisa saja datang kapan saja. Dan ketika malam semakin larut, Rasim mendengar suara itu lagi. Suara berat dan dalam dari luar jendela, berbisik lirih. "Satu sudah diambil, selanjutnya darah dari rumahmu sendiri." Rasim memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia tahu kini ia benar-benar terjebak. Tak ada jalan kembali. Pagi itu, rumah Rasim terasa sunyi. Hanya suara ayam dan angin yang lewat dari sela jendela. Mila sedang menjemur pakaian ketika pandangannya tertuju pada kamar suaminya yang setengah terbuka. Rasim jarang membiarkan pintu kamar itu tak terkunci akhir-akhir ini. Ia menatap ke arah sawah, memastikan Rasim sudah pergi. Setelah yakin aman, Mila melangkah masuk. Aroma dupa samar masih tercium dari dalam kamar, bercampur bau tanah lembab. Di atas meja, ada sebuah kain hitam terlipat rapi di bawah bantal. Tangan Mila gemetar saat membuka lipatan itu. Di dalamnya, terselip sebuah buku lusuh dengan sampul kotor, penuh noda tanah dan bercak kecoklatan. Tidak ada judul di sampulnya, hanya satu ukiran kecil di pojok bawah, huruf G yang digores kasar. Mila membuka halaman pertama. Tulisan tangan kasar memenuhi lembaran, sebagian huruf nyaris pudar. Namun di sana, ada barisan nama-nama orang yang sangat dikenalnya. Pak Rono selesai. Bu Darmo berikutnya. Rasim pengikat utama. Raffio janji akhir. Jantung Mila seolah berhenti berdetak. Tangannya bergetar hebat. Matanya membesar menatap nama terakhir yang tertulis di sana. Air matanya langsung menetes. "Ya Allah," bisiknya lirih. Ia menutup buku itu dengan cepat, menekan dadanya dengan tangan. Tubuhnya lemas. Semua potongan aneh yang terjadi selama ini kini menyatu di kepalanya. Uang di lumpur, bau anyir dari sawah, ayam mati setiap malam Jumat, dan pandangan kosong suaminya. Semua bukan kebetulan. Mila duduk di lantai, menangis terisak. Ia mencengkeram buku itu erat, antara marah dan takut. "Rasim, apa yang kamu lakukan?" Setelah beberapa saat, ia menghapus air matanya. Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Ia tahu harus ada yang menghentikan ini sebelum nama terakhir di buku itu benar-benar selesai. Ia bergegas mengambil kerudung, memasukkan buku itu ke dalam tas. Dalam benaknya hanya satu nama, Ustaz Salman, guru ngaji di desa sebelah. Orang yang dulu sering mengingatkan Rasim agar jangan tergoda jalan cepat. Namun baru saja Mila hendak melangkah keluar kamar, suara pintu depan berderit. Suara langkah berat terdengar mendekat. Rasim pulang lebih cepat dari biasanya. Mila panik. Ia buru-buru menyembunyikan tasnya di balik lemari. Beberapa detik kemudian, Rasim muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya dingin, matanya menatap lurus ke arah Mila. "Ngapain kamu di sini?" Suaranya berat dan pelan. Mila menelan ludah, berusaha tenang. "Aku cuma beres-beres. Kamar ini kotor." Rasim menatap meja.
lalu ke arah bantal. "Kamu buka sesuatu, Mil?" Mila menggeleng cepat. "Enggak, aku cuma nyapu." Tapi suaranya goyah, matanya tak berani menatap. Rasim melangkah pelan, matanya menyisir setiap sudut kamar. Hening terasa menekan. Ia berhenti di depan lemari, tangannya hampir menyentuh gagang pintu. Mila menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba Rasim menoleh ke arah istrinya. "Kalau kamu tahu sesuatu, lebih baik kamu diam." Nada suaranya datar, tapi dingin seperti ancaman. Ada hal-hal yang kalau dibuka, bisa ngerusak semuanya. Mila mundur satu langkah, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu suaminya sudah bukan Rasim yang dulu. Pandangan matanya kosong, seperti orang yang kehilangan arah. Rasim lalu tersenyum samar. "Jaga rumah. Malam ini jangan keluar. Aku ada urusan." Ia berjalan keluar kamar, menutup pintu pelan. Begitu langkahnya menjauh, Mila segera duduk terkulai. Tas berisi buku itu masih di balik lemari, aman untuk sementara. Tapi hatinya semakin takut. Ia tahu, jika Rasim sampai tahu apa yang ia temukan, bukan hanya rahasianya yang terungkap, tapi nyawanya pun bisa ikut jadi bagian dari tumbal berikutnya. Pagi itu, Mila menahan gemetar di depan masjid desa. Langit masih berwarna abu-abu, embun belum benar-benar hilang, tapi dadanya sudah sesak oleh rasa takut. Ia memeluk tasnya erat, tas yang berisi buku lusuh milik Rasim. Ustaz Salman, lelaki parubaya dengan wajah teduh, menyambutnya dengan kebingungan. "Mila, ada apa? Wajahmu pucat sekali." Mila menunduk, air matanya menetes. "Ustaz, saya butuh bantuan. Rasim, dia bukan suami saya yang dulu lagi." Ia membuka tasnya, menunjukkan buku hitam itu. "Ini saya temukan di kamarnya." Ustaz Salman membuka beberapa halaman. Alisnya langsung mengernyit. Tulisan di dalamnya tampak seperti mantra dan daftar nama. "Astagfirullah," gumamnya lirih. "Ini kitab pesugihan, Mil. Setiap nama di sini adalah bagian dari perjanjian. Kalau benar Rasim terlibat, maka hanya tobat dan doa yang bisa memutusnya." Mila menunduk, bahunya bergetar. "Tolong, Ustaz. Saya nggak mau anak saya ikut jadi tumbal." Ustaz Salman mengangguk pelan. "Kita harus cepat. Bawa Rasim kemari malam ini." Malam harinya, masjid desa sunyi. Hanya lampu minyak yang redup dan suara jangkrik di kejauhan. Mila duduk di pojok, sementara Rasim duduk di depan Ustaz Salman, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ustaz mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara tenang namun tegas. Udara di dalam masjid terasa berat. Mila memegang tasbih di tangannya, mulutnya terus berdoa tanpa suara. Ketika air doa dituangkan ke dalam gelas dan disodorkan ke Rasim, ia tiba-tiba menepis keras. Gelas pecah di lantai, air muncrat mengenai sajadah. "Aku nggak butuh itu," suaranya serak, tapi asing, seolah bukan milik Rasim. Ustaz Salman menatapnya tajam. "Setan di dalam tubuhmu menolak ayat Allah. Tapi kamu masih bisa memilih, Rasim. Ingat anakmu, Raffi. Ingat keluargamu." Rasim menunduk, tubuhnya bergetar. Tapi kemudian ia tertawa pelan, tawanya berat dan menakutkan. "Anakku sudah jadi bagian dari janji. Tak ada yang bisa kau selamatkan, Ustaz." Mila menjerit, memeluk sajadah. "Rasim, sadar. Kamu bukan itu." Namun Rasim menatapnya dengan mata merah. "Kau yang membuka buku itu, ya, Mil." Ustaz Salman cepat membaca ayat berikutnya, menepukkan tangannya ke pundak Rasim. Tubuh Rasim langsung menegang, lalu menggigil hebat. Ia berteriak keras, suaranya berubah-ubah seperti banyak orang berbicara bersamaan. Semua sudah ditulis di tanah. Tak bisa dibatalkan. Yang pertama sudah diambil, yang kedua akan segera. Suasana masjid menjadi kacau. Warga yang ikut menyaksikan dari luar mulai ketakutan. Beberapa berlari, ada yang membaca istighfar sambil menutup telinga. Lampu minyak bergoyang hebat, seolah ada angin kencang yang datang dari arah Rasim. Ustaz Salman terus membaca doa, suaranya bergetar tapi mantap. "Ya Allah,
lindungilah hamba MU ini dari perjanjian setan. Tiba-tiba Rasim berhenti berteriak. Tubuhnya terkulai, napasnya berat. Semua diam, hanya terdengar detak jam dinding. Mila menangis, menatap suaminya yang kini diam. Sudah lewat? Tanya salah satu warga dengan suara pelan. Belum sempat Ustaz menjawab, Rasim membuka mata perlahan, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kalian pikir sudah selesai? Suaranya kembali normal, tapi dingin. Ia bangkit perlahan, menatap ke arah pintu masjid. Dia memanggilku dari sawah. Sebelum siapapun sempat menahan, Rasim berjalan keluar masjid dengan langkah berat tapi pasti. Mila mencoba mengejar, namun Ustaz menahannya. Biarkan dulu. Dia dalam pengaruh. Kalau kita paksa, bisa lebih berbahaya. Mila menangis di pelukan Ustaz, sementara dari kejauhan terdengar suara gemuruh halus seperti tanah bergeser. Rasim terus berjalan ke arah sawah yang gelap, tanpa menoleh sedikit pun. Cahaya lampu minyak di masjid bergetar, lalu padam. Dan di luar sana, di bawah langit yang tak berbulan, hanya terdengar satu suara dari arah sawah. Waktunya menanam lagi. Subuh itu, kabut menutupi pematang. Udara lembab menempel di kulit, dan aroma besi samar tercium dari arah sawah Rasim. Beberapa warga yang hendak ke masjid berhenti di tengah jalan, saling menatap dengan wajah bingung. Lihat itu, bisik seorang bapak tua sambil menunjuk ke hamparan sawah. Tanah yang biasanya coklat muda kini berubah menjadi merah gelap. Air irigasi yang mengalir pelan tampak seperti darah enjer, mengalir di antara batang padi. Pagi belum sepenuhnya terang, tapi warna itu tak bisa disangkal. Padi Rasim tumbuh di atas lumpur merah yang berbau amis. Warga satu persatu mendekat, tapi tak ada yang berani masuk. Astagfirullah, padi itu malah tambah tinggi, ujar Pak Lurah Darto dengan nada ngeri. Padahal sawah lain masih kering. Rasim tak terlihat sejak malam. Mila yang datang beberapa saat kemudian hanya bisa berdiri terpaku. Matanya membesar, napasnya memburu. Ia menatap sawah yang kini seolah hidup sendiri. Daun-daunnya bergerak meski angin tak bertiup. Salah satu warga menutup hidung. Bau darah, Bu. Bau amisnya nggak biasa. Mila mundur beberapa langkah, tubuhnya lemas. Ya Allah, Sim, apa yang kamu lakukan lagi? Siang harinya, suasana rumah Rasim mencekam. Raffi terbaring di kasur dengan wajah pucat. Keringat dingin menetes di pelipisnya, napasnya berat. Mila terus menempelkan kain basah di dahi anaknya sambil berdoa lirih. Raffi, nak, bangun, ini ibu, katanya gemetar. Anak itu membuka mata setengah, menatap kosong ke arah atap. Bibirnya bergetar pelan. Bu, sawahnya merah, ya. Mila tercekat. Kamu mimpi, nak. Tidur lagi, ya. Tapi Raffi menggeleng lemah. Aku dengar ayah panggil dari luar. Katanya, giliran aku. Mila langsung memeluk anaknya erat, menahan tangis. Jangan ngomong gitu, nak. Ayah kamu lagi diuji, bukan marah sama kamu. Namun semakin sore, Raffi makin lemah. Tubuhnya dingin, bibirnya membiru. Mila berlari ke dapur mengambil air putih. Tapi ketika kembali, ia membeku di tempat. Raffi duduk di tepi ranjang, menatap kedua tangannya yang meneteskan sesuatu. Bukan keringat, melainkan lumpur berwarna merah kecoklatan. Bu, tanganku kotor, ucapnya pelan. Kayak di sawah ayah. Mila menjerit, menjatuhkan gelas dari tangannya. Air tumpah di lantai. Ia berlari ke arah anaknya, memeluk tubuh kecil itu. Tapi tubuh Raffi dingin, terlalu dingin untuk anak yang masih hidup. Dari luar jendela, suara gemerisik terdengar, seperti seseorang sedang mencabut padi satu persatu. Mila memandang keluar, dan di balik kabut tipis, ia melihat sosok Rasim berdiri di tengah sawah, menunduk dengan kedua tangan berlumur merah. Mila berlari keluar, tapi langkahnya terhenti di halaman. Sawah itu kini berdenyut pelan, seperti tubuh raksasa yang bernapas. Di antara batang padi, muncul gelembung kecil-kecil, meneteskan cairan merah ke tanah. Sim, lepaskan anak kita, teriak Mila sambil menangis histeris. Tapi Rasim hanya berdiri diam,
memandangi sawah yang berkilau merah di bawah cahaya subuh. Ia menoleh perlahan ke arah istrinya dan tersenyum dengan wajah kosong. Panen sudah tiba, Mil. Mila terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Dari kejauhan, azan subuh berkumandang, tapi suaranya tenggelam oleh desir angin yang membawa bau darah. Angin malam berdesir pelan di antara pohon bambu, membawa suara aneh yang terdengar seperti bisikan panjang. Di tengah kabut yang turun, Rasim berjalan dengan langkah berat menuju gubuk reyot di ujung pematang. Matanya merah, wajahnya kusam, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Di dalam gubuk itu, cahaya redup dari lampu minyak berkelap-kelip. Aroma dupa yang menyengat memenuhi udara. Sosok Mbah Gondo duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya kurus dan punggungnya membungkuk, namun tatapan matanya tajam seperti mata ular. "Sudah datang, Sim." Suara Mbah Gondo serak namun mantap. "Panenmu berhasil. Sekarang waktunya kau menepati janji." Rasim menelan ludah, berdiri di ambang pintu tanpa berani mendekat. "Aku sudah beri banyak, Mbah. Sapi, tanah, bahkan darahku sendiri. Apalagi yang kau mau?" Mbah Gondo tersenyum, memperlihatkan giginya yang hitam. "Yang paling disayang. Kau tahu apa itu?" Rasim terdiam. Suara malam mendadak sunyi. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri yang makin cepat. Dalam kepalanya, terbayang wajah Raffi, anak kecil yang selalu menunggunya di depan rumah, memanggilnya dengan penuh semangat setiap kali pulang dari sawah. "Tidak, Mbah, jangan itu," ucap Rasim pelan, suaranya bergetar. "Anakku nggak ada hubungannya dengan perjanjian ini. Aku yang salah, aku yang tamak." "Dan setiap keserakahan," jawab Mbah Gondo pelan, "selalu dibayar dengan cinta yang paling besar." Rasim mundur selangkah, lalu dua. Tangannya gemetar. "Aku batalin semua ini. Aku nggak mau lagi. Aku rela miskin, Mbah, asal anakku selamat." Mbah Gondo tertawa kecil, lalu berdiri. Tubuhnya yang bungkuk tiba-tiba tegak, dan suaranya berubah dalam dan berat. "Kau pikir bisa lari dari perjanjian, Sim? Nama anakmu sudah tertulis di buku itu." Rasim menatap ke lantai, di mana sebuah buku hitam terbuka dengan halaman yang berkibar ditiup angin. Di sana, ia melihat tulisan merah samar, "Raffi Rasim." "Tidak," teriaknya. Rasim menendang meja, lalu berlari ke pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang, bayangan panjang muncul dari belakang Mbah Gondo, menjalar ke lantai, lalu melilit kaki Rasim seperti rantai hidup. Ia jatuh tersungkur, mencoba meronta. "Lepas, aku nggak mau kehilangan anakku." Mbah Gondo mendekat perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi seperti tanah basah diinjak. "Kau sudah terlalu jauh, Sim. Apa yang tumbuh subur harus dibayar dengan darah. Itulah keseimbangan." Rasim menarik napas panjang, lalu menghunus pisau kecil dari pinggangnya. Dengan tenaga terakhir, ia menggoreskan pisau itu ke tanah di depannya, membuat tanda seperti garis pemisah. "Kalau memang harus aku, ambil nyawaku. Tapi jangan sentuh Raffi." Ruangan tiba-tiba bergetar. Api lampu minyak menari liar. Angin berputar di dalam gubuk. Mbah Gondo menatap Rasim lama, lalu tertawa keras. Tawa yang memantul di dinding dan menggema keluar hingga ke sawah. "Lucu kau, Sim," katanya di sela tawa yang makin mengerikan. "Kau pikir bisa menawar takdir? Giliran berikutnya sudah ditentukan." Rasim menutup telinga, tapi tawa itu makin keras, berubah menjadi jeritan panjang yang tak lagi terdengar manusiawi. Pintu gubuk terbanting menutup sendiri, dan semua cahaya padam. Dalam kegelapan total, hanya suara Mbah Gondo yang tersisa, pelan, berat, dan menyeramkan. Yang paling disayang akan kembali ke tanah. Suara itu lalu hilang, menyisakan malam yang pekat dan dingin. Hujan turun tanpa jeda sejak senja. Langit tampak hitam pekat, hanya sesekali disambar cahaya petir yang memecah langit. Rasim berjalan terseok di tengah sawahnya, membawa cangkul dan sebuah karung berisi jimat-jimat yang dulu ia simpan. Tubuhnya basah kuyup, tapi wajahnya tegas, penuh tekad untuk mengakhiri semuanya malam itu juga. "Cukup, aku mau hentikan ini semua."
Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar di antara deru hujan. Lumpur menelan langkah kakinya sampai semata. Petir kembali menyambar, menerangi sawah yang kini tampak seperti lautan darah. Air hujan bercampur lumpur merah. Di tengah genangan itu, Rasim mulai menggali dengan cangkulnya. Setiap ayunan terdengar seperti pukulan ke bumi yang murka. Tiba-tiba, angin berputar kencang. Dari arah pematang, muncul bayangan tinggi berwarna hitam, bergerak seperti asap tapi padat bentuknya. Bayangan itu berhenti di depan Rasim, lalu berubah wujud, menyerupai dirinya sendiri, tapi dengan mata merah menyala dan wajah tanpa ekspresi. Rasim terdiam. Nafasnya tercekat. "Kau siapa?" Suara dalam yang keluar dari bayangan itu menjawab, "Aku adalah hasil dari keinginanmu. Aku yang menanam pesugihan ini. Aku bagian dari dirimu." Rasim mundur, menggenggam cangkul lebih erat. "Kalau begitu, aku akan mengubur kau juga." Ia mengayunkan cangkul, tapi bayangan itu menangkis dengan tangan kosong. Setiap benturan membuat percikan lumpur dan angin kencang berputar. Suara petir makin keras, menerangi dua sosok yang bertarung di tengah hujan deras. Satu manusia, satu bayangan. Rasim berteriak, menyerang tanpa henti. Namun setiap kali cangkulnya menembus tubuh bayangan itu, bagian yang terkena langsung menutup kembali seperti kabut. "Kau tidak bisa memusnahkanku, Sim. Aku lahir dari doamu sendiri." Rasim berlutut, lelah, sementara hujan menampar wajahnya. "Kalau aku yang menciptakanmu, maka aku juga bisa mengakhiri." Ia meraih karung jimat di sebelahnya, lalu menumpahkannya ke tanah. Keris kecil, kain merah, dan botol berisi cairan hitam tumpah bercampur lumpur. Rasim menggali lebih dalam, menimbunnya satu persatu sambil melafalkan doa dengan suara gemetar. "Dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku putuskan semua ikatan ini." Bayangan itu menjerit keras, suaranya bergema seperti ribuan bisikan di udara. Angin berputar semakin kencang, membuat batang padi rebah satu persatu. Petir menyambar tepat di belakang Rasim, menerangi seluruh sawah yang kini tampak seperti medan perang. Bayangan itu mencoba menyerang terakhir kalinya, melayang cepat ke arah Rasim. Namun saat hampir menyentuh, kilatan cahaya dari tanah muncul, dari tempat jimat ditanam. Bayangan itu terbakar oleh cahaya putih menyilaukan, lalu pecah menjadi kepingan kabut hitam yang hilang ditiup angin. Rasim jatuh tersungkur. Tangannya gemetar, matanya menatap langit yang masih menumpahkan hujan deras. "Selesai, semuanya selesai," ucapnya lirih, hampir tanpa suara. Namun dari arah pematang, sebuah teriakan terdengar. Mila berlari menembus hujan, rambutnya basah, wajahnya penuh cemas. "Rasim! Rasim!" Ia menemukan suaminya tergeletak di lumpur, tubuhnya lemah dan tak bergerak. Air hujan membasahi wajah Rasim yang pucat. Mila memeluknya sambil menangis. "Bangun, Sim, jangan tinggalin aku." Petir terakhir menyambar di kejauhan, menerangi pemandangan memilukan. Sawah yang penuh lumpur merah, Mila yang menangis di tengah malam, dan tubuh Rasim yang terbaring diam di pangkuannya. Hujan perlahan reda, tapi langit masih kelabu, seperti ikut berduka. Hujan sudah lama berhenti, musim berganti, dan langit pagi di desa tampak lebih tenang. Burung-burung kembali berkicau, tapi di ruang rawat rumah sakit desa, suasana justru sepi dan berat. Di ranjang nomor 3, Rasim terbaring lemah. Wajahnya pucat, selang infus menempel di tangannya. Napasnya pelan, nyaris tak terdengar. Di sisi ranjang, Mila duduk dengan mata sembab. Ia tak pernah jauh dari tempat itu sejak malam hujan besar itu. Tangannya yang kurus menggenggam tangan suaminya erat, seolah takut kehilangan hangat yang tersisa. "Bangun, Sim," bisiknya lembut. "Raffi udah sembuh. Dia nunggu ayah pulang." Namun Rasim tak menjawab. Hanya suara mesin detak jantung di samping ranjang yang memecah sunyi ruangan. Mila menunduk, air mata menetes di ujung dagunya. Setiap hari ia berdoa, berharap Tuhan memberi kesempatan kedua untuk suaminya. Meski dalam hati kecilnya, ia tahu Rasim sudah terlalu lelah berjuang. Beberapa kali Ustaz Karim datang menjenguk. "Sabar ya, Bu Mila. Kadang,
Ujian terbesar bukan kehilangan, tapi menerima bahwa semua sudah ditentukan. Mila hanya mengangguk, menatap wajah Rasim yang tampak tenang dalam diamnya. Saya cuma ingin dia tahu, saya sudah maafkan semuanya, Ustaz. Dia cuma ingin anaknya bisa sekolah. Dia bukan orang jahat. Ustaz Karim tersenyum tipis. Cinta kadang menyesatkan kalau kita biarkan ketakutan menguasai. Tapi doa istri seperti ibu, insya Allah jadi penerang di jalan beliau. Hari berganti minggu. Raffi, yang sempat sakit, mulai pulih. Ia duduk di bangku tunggu setiap sore, membawa buku dan menggambar ayahnya sedang tersenyum di tengah sawah. Kadang, ia masuk ke ruangan dan memegang tangan ayahnya sambil berkata, "Ayah, Raffi udah bisa baca doa yang ibu ajarin." Suatu sore, cahaya matahari menembus tirai tipis jendela rumah sakit. Mila membetulkan posisi bantal suaminya, lalu menatap wajah Rasim lama-lama. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, bibir Rasim bergerak sedikit, seperti ingin berkata sesuatu. Mila mencondongkan tubuh, menahan napas. "Sim." Dari bibir Rasim terdengar bisikan pelan, hampir tak terdengar. "Maafkan aku, Mil, jaga Raffi." Setelah kata itu keluar, napas Rasim menjadi tenang. Detak di mesin monitor melambat, lalu berubah menjadi garis lurus. Mila menatap layar itu lama, tubuhnya kaku. Suasana ruangan menjadi sangat hening, seolah waktu berhenti. Tangannya gemetar, tapi wajahnya perlahan menenangkan diri. Ia menunduk, mencium kening suaminya yang mulai dingin. "Aku maafkan, Sim, semua sudah selesai. Pulanglah dengan tenang." Mila menutup mata Rasim dengan ujung selendangnya. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena marah, melainkan keikhlasan yang lahir dari cinta dan penyesalan yang dalam. Beberapa jam kemudian, di rumah, Mila duduk di ruang tamu yang kini terasa kosong. Di pangkuannya ada sebuah tasbih kayu. Tasbih yang dulu selalu digenggam Rasim setiap kali ia berdoa di pematang sawah. Mila menggenggamnya erat, memandang keluar jendela ke arah sawah yang mulai hijau kembali. Di luar, suara azan maghrib berkumandang lembut. Mila menutup mata, berbisik lirih, "Ya Tuhan, jangan biarkan kami tersesat lagi karena takut miskin. Ajari kami bersyukur, meski hanya dengan sedikit." Cahaya senja masuk dari celah jendela, jatuh di wajahnya yang tenang. Hujan tak lagi turun, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mila merasa damai. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam kelam itu. Rumah peninggalan Rasim kini berdiri sunyi di ujung desa, dindingnya berlumut, atapnya sebagian runtuh, dan halaman depannya dipenuhi ilalang tinggi yang bergoyang setiap kali angin berhembus. Tak ada yang berani mendekat setelah maghrib. Warga sering bilang, setiap malam Jumat, dari arah rumah itu tercium bau lumpur basah dan terdengar suara seperti orang mencangkul pelan. Namun bagi Mila dan Raffi, semua itu sudah tinggal kenangan. Mereka kini tinggal di rumah kecil dekat masjid desa. Hidup sederhana, tapi tenang. Raffi tumbuh menjadi pemuda saleh dan rendah hati. Setiap sore ia mengajar anak-anak mengaji di serambi masjid, sesuatu yang dulu tak pernah dibayangkan Rasim semasa hidupnya. Mila sering duduk di pojok masjid, menatap anaknya dengan senyum haru. Meski hidup mereka tak berlimpah, tapi hati mereka penuh syukur. Sesekali, Mila menatap ke arah sawah yang dulunya jadi sumber petaka, sawah yang kini dikelola warga, tanpa tanda-tanda aneh lagi. Mungkin, pikirnya, Rasim juga ikut menjaga dari alam sana. Suatu sore, Pak Lurah Darto datang menemui Mila di halaman rumah. Lelaki itu kini sudah beruban, tapi suaranya tetap tegas. "Mila," katanya pelan, "desa ini banyak belajar dari kisah almarhum suamimu. Warga jadi sadar, nggak ada rezeki yang benar-benar membawa berkah kalau datangnya dari jalan gelap." Mila mengangguk, menatap langit senja yang memerah. Rasim cuma ingin Raffi bisa sekolah, Pak. Tapi caranya yang salah. Pak Lurah menepuk pundaknya. Cinta dan niat baik tidak cukup kalau tidak diiringi keikhlasan. Kadang Tuhan menunda rezeki, bukan karena dia lupa, tapi karena dia ingin kita tetap sujud. Beberapa anak kecil lewat di depan rumah sambil membawa kitab kecil, menuju masjid untuk belajar.
Mila memandangi mereka sambil tersenyum. "Lihat, Sim," gumamnya dalam hati. "Doamu terkabul juga, tapi bukan lewat pesugihan. Lewat sabar dan doa." Malam itu, setelah Raffi selesai mengajar, ia duduk di beranda bersama ibunya. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dari kejauhan. "Bu," kata Raffi, "kenapa orang-orang masih takut lewat rumah kita yang lama?" Mila terdiam sejenak, lalu menjawab tenang, "Karena mereka belum lupa. Kadang ketakutan adalah cara Tuhan mengingatkan manusia agar tak mengulang dosa yang sama." Raffi menatap ibunya lama, lalu tersenyum. "Aku janji, Bu, aku nggak akan cari jalan cepat buat bahagia. Aku mau bantu orang lain biar nggak salah langkah kayak ayah dulu." Mila memeluk anaknya dengan mata berkaca-kaca. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar. Langit tampak damai, dan bulan perlahan naik di antara awan tipis. Di rumah tua peninggalan Rasim, lampu gantung yang sudah lama padam tiba-tiba bergoyang pelan tertiup angin, seolah memberi salam terakhir sebelum tenang untuk selamanya. Dan malam itu, bau lumpur yang biasanya muncul setiap malam Jumat, untuk pertama kalinya tidak tercium lagi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa rezeki tidak selalu datang lewat jalan mudah. Kadang, yang terlihat cepat justru membawa kehancuran. Kesabaran, doa, dan kerja keras adalah bentuk cinta sejati yang tak menyesatkan. Hindarilah pesugihan, karena tidak ada kekayaan yang sebanding dengan ketenangan hati dan keberkahan hidup. Jika kamu suka cerita ini, bantu kami menyebarkan pesan moralnya dengan subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang belajar bahwa setiap rezeki yang halal, meski kecil, selalu membawa cahaya di akhir jalan.